terus sesek, selalu keluhan bertubi-tubi, bayangkan kalau misalnya tidak diventilasikan, itu akan penuh sesak. Namun syaratnya adalah bicarakan dengan orang yang dapat kita percaya. Jangan sampai ya pada saat kita curhat itu akan menjadi sumber masalah baru lagi karena kita membicarakan kepada orang yang tidak bisa kita percaya. Nah, yang paling aman memang ya satu curhat itu ya kepada Allah ya. Ini saya kenapa slide-nya ini slide yang saya ini kan waktu pembinaan kader ya. Jadi memang meningkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing ditulis di sini. Tapi khusus di kita ya, tingkatkanlah ibadah kita, curhat kepada Allah ya. Nah, pada saat kita sedang melakukan proses curhat kepada Allah ya, Allah itu menjawab seluruh keluhan-keluhan kita. Ada yang bisa langsung kita rasakan, ada yang kita harus ikhtiar banyak dulu. Kadang-kadang kita harus juga mengikhtiarkan kepada profesional ya. Kalau gejalanya sudah berat ya mungkin kita curhatkan dulu kepada profesional ya. Nggak bisa cuman kita curhat ke teman dan nggak ada solusinya apa-apa. Nah, berikutnya cara ventilasi yang paling mudah dilakukan, yang tidak berbiaya juga, adalah melakukan latihan nafas ya untuk mengatasi stres. Ya, kita nyebutnya relaksasi atau latihan nafas dalam. Gimana caranya? Ya, duduk dengan posisi santai dan nyaman ya. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan dengan mata yang terpejam ya. Kalau misalnya ibu-ibu senang taman-taman bunga yang ada kupu-kupunya, silakan. Kalau senang banget ya mendengarkan gemericik-gemericik air yang membuat kita tenang, silahkan. Kalau misalnya senang sekali mendengarkan murotal Quran dan itu membuat kita sangat nyaman, lakukan. Artinya lakukan dengan posisi santai dan nyaman, kemudian bayangkan sesuatu yang menyenangkan kita dalam mata terpejam. Berikutnya ya, tarik nafas dari hidung dalam 3 detik. Ingat ya, dari hidung dalam 3 detik atau 3 hitungan, lalu hembuskan nafas dari mulut. Jadi masukkannya dari hidung, kalau biasanya ditahan dulu 3 hitungan ya, kemudian hembuskan perlahan-lahan dari mulut. Dalam 3 detik juga bisa 5 detik, bisa 7 detik, kalau misalnya nafasnya bisa panjang. Sambil membayangkan seolah-olah beban pikiran kita itu dilepaskan, diventilasikan. Bayangkan sesaknya itu hilang ya. Nah, itu ulangi selama 5 sampai 10 menit. Kalau misalnya ibu-ibu biasa zikir sambil menghembuskan itu, lepaskan saja ya sambil zikir. Itu akan lebih terasa beban-beban yang memuncak di dalam tubuh kita itu keluar ya. Kemudian setelah melakukan nafas dalam itu, syukuri nafas yang telah diberikan kepada kita, syukuri nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita, rasakan dengan ikhlas dan belajar apa yang kita katakan dengan sabar. Nah, ini sudah ini gambarnya ya, melakukan nafas dalam tadi. Nah, bila ya semua upaya untuk mengatasi stres itu gagal, maka harus segera cari pengobatan ya, karena kita tahu bahwa semakin derajatnya berat itu akan mengganggu kepada fungsi dan kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi kalau seandainya seluruh fungsi kita sudah terganggu ya, apalagi misalnya fungsi ibadah ya, fungsi kedekatan kita dengan Allah saja jadi terganggu gara-gara kita mengalami stresor ini kan luar biasa. Kalau dengan kita berobat, akhirnya kita bisa fokus lagi untuk beribadah, untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga, untuk melakukan aktivitas kita lagi sebagai wanita karir, itu sebenarnya luar biasa. Ya, jadi di sini bagaimana yang bisa dilakukan terapi untuk depresi. Pertama, terapi psikologik ya. Kita
berupaya untuk meningkatkan coping. Coping ini adalah bagaimana pertahanan mental kita. Ya, ini ada cara-cara tersendiri. Ya, berikutnya meredakan stres dalam kehidupan kita, ya harus belajar mengurangi. Ya, seperti kalau misalnya kita bisa hindari konflik, ya hindari konflik. Ya, kalau kita bisa belajar mengurangi kekecewaan, ya kurangin. Ya, yang biasa melatih diri kecewa sekarang kurangin itu juga bisa meredakan stres dalam kehidupan kita, ya. Dan ini perlu latihan dan tidak bisa serta-merta orang mampu. Nah, berikutnya terapi obat. Terapi obat itu tujuan kita di dalam penanganan depresi apabila seseorang itu sudah mengalami depresi derajat sedang sampai berat. Karena secara teori depresi derajat ringan itu dengan ketahanan mental kita yang ada, ya lambat laun bisa hilang sendiri. Kita sebut dengan self limit disease, jadi dia sembuh sendiri. Tapi kalau derajat sedang, apalagi dengan banyaknya keluhan-keluhan somatik yang dibicarakan tadi, sakit kepala, nyeri tengkuk, keringat dingin, lambung terus-menerus sakit, badan nyeri-nyeri terus gitu. Sering ya. Ini ada gambar ya, di mana kalau orang yang stres terus-menerus itu akan mempengaruhi satu sistem imunitas. Jadi dia akan bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik batuk, pilek, bolak-balik kaligata, bolak-balik diare. Nah, ini bahayanya kalau orang yang selalu gagal di dalam coping. Tubuhnya akan sering sakit-sakitan. Dan di dalam sistem sarafnya juga akan terganggu dan mempengaruhi sistem hormonal tadi. Sehingga kalau hormonnya terganggu, dia juga akan mempengaruhi sistem neurokimia otak, akan mempengaruhi serotonin di dalam otak kita, dan akan mempengaruhi mood. Ya, akan memperburuk suasana hati. Itulah bahayanya pada saat seseorang itu gagal ya menangani stres. Ya, dia akan lanjut ke tahap depresi. Nah, jadi pengobatan kimia untuk stres ini jangan sampai ya nanti saya tergantung dong, nanti saya akan, ini kan obat-obat kimia, ya terganggunya juga kimia otak, ya karena neurokimia otaknya terjadi tidak seimbang, ya kimia ya diterapi lagi dengan kimia pada saat derajatnya sudah berat, ya. Jadi kita memberikan obat-obatan nanti yang berpengaruh langsung kepada serotonin otak, noradrenalin dan dopamin di dalam otak, sehingga ya secara cepat moodnya terperbaiki, gejala-gejala tadi sedikit demi sedikit hilang. Nah, sehingga pengobatan dengan mengubah kimia otak ini efeknya diharapkan memperbaiki tidur, memperbaiki konsentrasi, meningkatkan tenaga yang tadinya mudah lelah, kemudian moodnya akan lebih baik dan mengurangi kecemasan. Nah, ada semangat ya yang akan kita bawa tentang depresi ini. Sebenarnya depresi itu dapat pulih. Apa yang dikatakan pulih? Pulih adalah bebas dari gejala depresi. Pulih mengembalikan fungsi psikososial seseorang menjadi optimal kembali. Yang tadinya malas keluar rumah, yang tadinya malas kumpul-kumpul, yang tadinya malas aktivitas, akhirnya dia kembali mau. Pulih itu kualitas hidupnya jadi optimal. Pulih itu menjadi sehat seperti sedia kala, dan pulih itu orang akan bertahan sehat dan mencegah terjadinya kambuh apabila ada ya masalah-masalah yang lebih berat lagi muncul dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu ya pemahaman kita tentang depresi dan stres. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan saya sudahi presentasi ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi, materinya luar biasa sekali. Dari awal sampai akhir itu, Masya Allah. Terutama mengenai kita bisa mengenal ciri-ciri tanda-tanda depresi itu seperti apa.
Baik Bunda, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum kita dari Umi. Ini barangkali Bunda berkunjung ke beberapa rumah sakit, ternyata Masya Allah Bunda Dokter ini luar biasa, sangat sangat sibuk sekali. Jadi Bunda semua ini beruntung gitu ya bisa hadir pada kesempatan kali ini, karena Ibu Dokter ini susah sekali gitu diundangnya. Sangat penuh sekali ininya jadwalnya. Baik Bunda, saya bacakan CV dari Ibu Dokter. Nama Ibu Dokter Titin, SPKJ, riwayat pendidikan. Beliau lulus dokter umum FK Unpad tahun 1999. Kemudian lulus PPDS Psikiatri FK Unpad tahun 2014. Riwayat pekerjaan dokter umum di Kota Sawah Lunto, Kota Cimahi, dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Beliau pun sekarang itu menjadi psikiater di RSUD Cibabat, RS Mitra Kasih, dan RSU Kasih Bunda Cimahi dari tahun 2014 sampai sekarang. Duh, Masya Allah Umi, luar biasa Umi jadwalnya. Kemudian organisasi yang Umi pegang yaitu pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa cabang Bandung dan sekitarnya. Itu mengenai CV Umi, barangkali bunda-bunda semua mempunyai niat silaturahim atau berkunjung ke rumah sakit, nanti bisa silaturahim langsung dengan Ibu Dokter. Karena Masya Allah langsung di 3 rumah sakit ya tadi ya. Saya lihat Umi bertugas gitu. Baik Bunda, kepada Bunda semua harap berkenan untuk mengisi presensi kehadiran, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda yang sudah mengisi presensinya. Setelah pemaparan tadi materi yang Umi sampaikan, kita sudah mengenal gitu ya, seperti apa ciri-ciri dari depresi, kemudian kita mengenal depresi ringan, berat, itu seperti apa. Silahkan spesial untuk Zoominar pada kesempatan kali ini lebih didominankan untuk tanya jawab, karena memang luar biasa Bunda, materi dan tema pada kesempatan kali ini itu betul-betul bersentuhan dengan kita banget gitu. Ketika saya tadi membaca ciri-ciri depresi itu kayak sama bunda-bunda di rumah juga merasa, aduh ini banyak sekali gitu ya, ternyata berderet gitu ya, hampir semua yang kita alami gitu. Mangga saya beri kesempatan kepada Bunda untuk bertanya langsung dengan Umi, karena ini momen spesial. Silahkan Bunda untuk bertanya langsung dengan Umi. Mohon dibuka videonya, sebutkan nama dan asal dari mana. Assalamualaikum. Iya, yang sudah raise name Ibu Haryati. Ya, Ibu Haryati, dari mana Ibu? Iya. Dari Purwokerto, Ibu. Dari Purwokerto, Ibu? Iya. Oh, Masya Allah, jauh sekali. Iya, Ibu. Baik, Ibu silahkan bisa lanjut konsultasi dengan Umi. Apa yang mau disampaikan? Mohon izin bertanya, Dokter, seandainya terus terang mohon maaf Ibu, suara dan sudah jelas terdengar? Videonya sudah jelas terdengar? Oh iya, silakan Ibu, mangga dilanjut. Jadi bagaimana caranya agar kita, mungkin ketika anaknya rewel, kemudian tantrum, itu juga menyebabkan ibunya stres ya, apalagi untuk ibu-ibu bekerja itu stresornya mungkin lebih tinggi karena harus bisa membagi waktu antara di pekerjaan dan di rumah tangga. Nah, ini bagaimana tips-tipsnya untuk bisa mengatasi ini?
Apalagi kalau misalnya anaknya tidak ciri mungkin depresi itu dan susah dihubungi. Ini kan jadi mungkin sebagai seorang ibu pikirannya banyak ya, yang di rumah ngurusi yang lain. Itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf, tadi pertanyaan dari Ibu Haryati dari Purwokerto. Tadi saya tidak begitu jelas mendengar, Umi, tapi yang saya tertangkap itu, yang saya tangkap maksudnya bagaimana tips membagi waktu gitu, Umi ya. Umi bisa menyimak tadi pertanyaan beliau? Bisa. Apakah mau diulangi lagi pertanyaannya? Oh iya. Bisa. Iya. Jadi begini, seorang ibu kan mungkin stresornya banyak, apalagi untuk ibu yang bekerja. Nah, bagaimana ketika misalnya anaknya beberapa ada yang di luar kota, kemudian juga tadi menunjukkan hal-hal yang sama, kayak ada tanda-tanda depresi dengan susah dihubungi, dia menutup diri, kemudian lagi ditambah misalnya nggak cuma itu ya, ada yang di rumah juga mungkin sama dengan anak yang mungkin dengan usia yang berbeda, kemudian ya mungkin sedang masa tantrum dan lain sebagainya, dia harus bekerja, jadi stresornya pun banyak gitu. Jadi bagaimana caranya nih tipsnya untuk bisa mengurangi stresor agar tidak sampai ibu ini ke depresi yang tingkat berat begitu, untuk mencegah menanggulanginya. Terima kasih. Iya, Umi. Mau langsung ini jawabannya? Iya, Umi, mangga Oke, silakan, ya. Umi. Ya. Pada Bu Haryati ya, dari Purwokerto ya Bu, lumayan Iya, jauh Umi ya Bu. dari Purwokerto. Lumayan. Ya, lumayan jauh nih dari sini Bu, udah beda provinsi ya, salam kenal ya Bu. Ya, sebenarnya kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya, terus kita juga bekerja, pasti energi, kemudian pikiran kita akan lebih ekstra ya dibanding kita memilih cuman satu peran saja ya. Karena pekerjaan ibu rumah tangga saja menurut saya itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Apa sih, makanya banggalah menjadi ibu rumah tangga. Jangan kalau misalnya seseorang ditanya pekerjaannya apa, sering menjawab hanya ibu rumah tangga. Menurut saya ibu rumah tangga itu sebuah pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, apabila seseorang ditambah lagi dengan bekerja, ya, yang harus dipersiapkan adalah secara fisik dan secara psikis dia harus paham bahwa emang saya punya beberapa peran. Itu dulu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita sudah secara antisipatif ya selalu menyampaikan ke dalam diri kita bahwa peran kita itu banyak, mungkin kita juga membuat hope ya, membuat harapan itu juga tidak terlalu tinggi Bu. Ya, yang sering kita kecewa ya, sering kita ini ya kita ingin menjadi ya kalau menjadi ibu luar biasa ya, terus menjadi pekerja juga luar biasa itu kita lihat tadi ya wanita itu banyak ya sisi-sisi kecenderungannya untuk terjadi depresi karena secara fisik dan biologis dia rentan gitu loh. Jadi kita itu bukan orang yang sangat-sangat tangguh. Nah, jadi kalaupun kita misalnya melihat beberapa orang sukses Bu, ya dalam tanda petik ya kita ngelihat motivasi-motivasi ada wanita yang sukses di rumah tangga, sukses di karir, itu menjadi pemacu, pemotivasi kita. Tapi pahami dulu kitanya, ya kita tahu kapasitas kita itu sampai mana gitu karena
wanita-wanita luar biasa itu nggak banyak juga mungkin ya. Misalnya ada orang yang sukses, anaknya semuanya pada maju, ya di rumah tangga dia oke, di karir juga oke, itu tuh apa sih 1, 2, 3 bisa dihitung jari, Bu. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita hanya ya wanita biasa, kita turunkan dulu ininya, terlalu harapan ya, satu harapan kita yang terlalu tinggi ya untuk anak-anak kita. Jadi kita secara mengalir membersamai mereka. Lihat apa, Noval? Ya Bu, ya menurut saya belajarlah kita mengalir sambil Umi bilang sampai ya. Nah, bagaimana caranya mengalir membersamai mereka? Pahami tingkat-tingkat perkembangan anak kita ya. Mungkin kita tidak punya 1, 2 anak saja ya. Ada yang punya anak 4, ada yang punya anak 6 ya. Dan masing-masing tingkat perkembangan umurnya berbeda ya. Dan tentu saja perlakuan terhadap mereka juga berbeda-beda. Kalau misalnya anak yang sudah remaja, kadang-kadang dia butuh waktu untuk sendiri, ya. Dia tidak punya dan tidak mau membuka diri kepada kita. Kita pahami dulu, ya, bahwa dia sedang masa remaja, ya. Dia sedang mencari identitas lain. Selama kita, misalnya, ya, dari membuka diri kita ya dari dia kecil itu menjadi ibu yang terbuka sama mereka, mungkin anak-anak kita pada tahap-tahap tertentu itu dia akan bisa ngobrol ya, akan bisa curhat ke kita ya, karena dia melihat sosok ya. Tapi pada saat ibunya itu rusuh, kebayang ya Bu ya, suka menampilkan kecemasan, emosinya itu terlalu labil, anak-anak juga akan mempelajari dari tingkah laku kita tentunya. Ya, saya banyak dapat curhatan dari remaja, kamu masalah-masalah kamu seperti ini, dia kan terbuka banget tuh ke kita. Ya, terus apakah orang tua kamu sudah tahu? Enggak dok, saya nggak mau orang tua saya tahu. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau orang tua kamu tahu? Jawabannya itu apa? Saya akan disalahkan, saya akan dinasehati habis-habisan, saya selalu. Nah, artinya mungkin ya kita mempunyai pola asuh yang apa ya? Orang tua selalu benar, anak selalu salah, gitu. Jadi kita bukan menjadi tempat ya sharing mereka. Untuk berusaha seperti itu tuh butuh waktu, butuh mempelajari. Bagaimana kalau kita punya anak-anak itu apapun masalah dia akan lari ke kita. Dia tidak lari dulu ke temannya. Ya Bu. Jadi tantangan buat kita. Kalau berbicara apa tips utamanya, pahami dulu. Ya, kalau saya punya anak 3 tahun, perkembangannya sampai apa? Kemudian tingkah laku yang akan sering dia munculkan apa? Pada saat misalnya dia memang masih rewel, anak 3 tahun masih ingin maunya sendiri, itu memang lagi tingkat perkembangannya seperti itu. Kita jangan terlalu memorsir diri. Oh ini dia harus jadi anak yang sangat patuh, harus segini. Belum saatnya Ibu. Ya, kalaupun ada masa-masanya di usia segitu tantrum, ya, di usia segitu memang anak sedang mengembangkan ya egoisnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah di atas usia 6 tahun masih tantrum, ya mungkin ada sesuatu di dalam masa perkembangan sebelumnya Bu, tidak terpuaskan, tidak tertuntaskan. Nah, itu PR untuk satu anak ya. Nah, pelajari dulu semua ilmu-ilmunya Bu. Ya, terus bagaimana caranya menghadapi anak itu yang tertutup nggak mau curhat pada kita gitu. Ya kalau apa ya, memang ada orang yang dari awal itu perkembangannya itu dia introvert, ada yang ekstrovert. Ya, kita pahami ciri-ciri kepribadian anak kita. Ya,
enggak semua juga ya hal tentang anak kita yang menurut dia itu perlu kita ketahui selama ya dia masih di koridor ya, anak kita itu masih secara tingkah laku masih baik, masih taat beribadah, masih mau belajar, ya kita juga nggak usah terlalu kepo juga tentang anak kita. Tapi kalau misalnya ada beberapa koridor yang rasanya ini udah jadi masalah nih gitu ya. Nah, cobalah membuka diri kita untuk dia, Bu. Ya, biasanya anak tertutup itu dari kita dulu yang kurang mampu mendengarkan dia. Ya, kadang-kadang kita sibuk untuk anak tertentu, anak yang lain terabaikan. Ya, memang ini harus dibahasnya kasus per kasus, Ibu. Ya, nggak bisa digeneralisir. Ya, kadang ada beberapa orang yang punya anak, yang ditakdirkan punya anak itu aman-aman aja, nggak ada masalah-masalah di anaknya gitu ya, walaupun dia tidak luar biasa dalam segi keilmuan, tapi lancar-lancar aja. Ada yang sudah belajar A, sudah belajar B orang tuanya gitu, tapi tantangan anaknya juga luar biasa. Ada yang seperti itu ya, mungkin nanti kita bisa bahasnya itu kasus per kasus gitu ya, Bu. Mudah-mudahan ini belum puas ya, sehingga nanti kita bisa diskusi-diskusi lagi ya. Mangga, itu dari saya. Ya, baik, terima kasih Ibu Dokter atas jawabannya. Ibu Haryati, semoga nanti kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau belum puas, nanti mungkin ada sesi-sesi selanjutnya spesial langsung sama Umi bisa. Begitu ya Umi, jadi ternyata memang jadi butuh proses gitu ya Umi. Jadi kita tuh tidak, kalau apa-apa itu tidak langsung gitu ya, tidak langsung ketika anak salah, ketika anak mau menyampaikan kita jadi pendengar dulu mungkin ya Umi ya, jadi tidak langsung memberikan statement atau penilaian-penilaian seperti itu gitu ya Umi. Dan mungkin tadi Bu Haryati kasusnya sudah terjadi gitu Umi, misalkan contohnya ya Mas udah terlanjur gitu ya, udah terlanjur maaf, udah terlanjur terjadi gitu, untuk memperbaikinya mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa bertahap diperbaiki. Baik, selanjutnya di sini saya lihat Ibu Fani Sucianti ya dari Ngamprah sudah mengangkat tangannya untuk bertanya langsung dengan Ibu Dokter. Ya, Assalamualaikum Bu Fani. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka silakan Bu Fani bisa langsung dengan Bu Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Titin, Ibu. Salam. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dokter dan Bu Ida yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Begini Bu, saya mau bertanya, jadi ada sahabat saya yang memiliki mertua awalnya gangguan depresi ya. Dia sudah beberapa tahun ke dokter, gitu, cek ke dokter, dan alhamdulillah sudah sembuh. Beliau juga seorang guru di sebuah SMP SMA dan memiliki anak juga ya. Dan setelah beberapa tahun mungkin menjaga ibunya yang depresi, alhamdulillah selama 5 tahun alhamdulillah sembuh ibunya gitu, tidak perlu ke psikiater lagi. Tapi sekarang yang timbul dari teman saya itu dia membenci kepada ibu mertuanya. Nah, itu sebetulnya bagaimana ya Bu? Apakah dia itu termasuk depresi dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Waalaikumsalam. Ini mau langsung dijawab ya, setiap pertanyaan-pertanyaan langsung ya. Iya Umi, baik Umi, langsung saja Umi. Ya. Jadi ini ada kasus temannya Teh siapa tadi? Teh Fani Umi, iya. Teh Fani. Teh Sani ya. Teh Fani. Iya, Fani. Teh Fani temannya punya ibu mertua yang mengalami depresi ya.
Iya, Bu. Terus kemudian sudah tuntas berobat, sudah Iya. dinyatakan pulih ya. Kita bahasa Pulih, kita ya. Sudah pulih, beraktivitas kembali ya. sudah beraktivitas kembali, tapi yang muncul dalam diri temannya adalah rasa benci ya ke ibu mertua. Iya, juga mau silaturahim lagi katanya. Nggak mau Jadi silaturahim hubungan lagi. aja. Nah, itu harus ditanya apa penyebabnya, ya. Apa yang menyebabkan dia nggak mau silaturahim lagi? Apa yang menyebabkan dia benci? Ya, Iya. itu harus tahu. Jawabannya ini, Bu, karena suaminya terlalu fokus ke ibunya gitu. Dia merasa Nah, ya kurang diperhatikan berarti gitu. ya, berarti yang harus disembuhkan ini temannya. Ya, kenapa? Ya, kita pahami bahwa seorang ibu rumah tangga, ya, dia punya fungsi sosial. Ya, fungsi sosial itu ada tugas dia sebagai seorang istri, tugas dia sebagai seorang anak. Anak itu tanda petik ya, kalau kita sudah menikah, itu ada anak sebagai ke orang tua kita kandung, ada anak dari kita sebagai punya mertua. Jadi tugas sebagai seorang anak, tugas sebagai seorang istri, tugas sebagai seorang ibu, tugas sebagai seorang tetangga, tugas sebagai seorang anggota masyarakat yang lebih luas lagi, tugas sebagai seorang wanita karir, tugas banyak embel-embel tugas-tugas kita, tugas sebagai hamba Allah, ya banyak peran kita. Nah, pada saat seorang suami melakukan tugasnya sebagai seorang anak dari ibunya yang sakit, ya, kita kan tahu skala prioritas. Ya, apakah satu ya kondisi pada saat istrinya itu berbakti, suaminya berbakti untuk menyembuhkan ibunya, apakah temannya Tefani itu terlalaikan, terlantarkan, semuanya terinikan? Kalau seandainya kehidupannya biasa-biasa saja, ya, ya itu sebenarnya peran istri untuk memberikan wadah kepada suaminya untuk berbakti dong. Ya, apalagi ikhtiar suaminya itu hasilnya ibu mertuanya sembuh kok gitu loh. Nah, pada saat dia merasakan rasa apa sih wanita itu kan itulah ya kekurangannya tadi ya. Dia cenderung depresi itu karena apa? Yang poin-poin yang di slide awal saya tadi ya. Dia cenderung ya memakai perasaan, cenderung ya memikirkan sesuatu itu banyak sekali embel-embel di belakangnya. Ibu, Kebayang nggak? sebentar. Ya? Jadi yang menemani ibunya berobat itu teman saya gitu, jadi istrinya. Jadi suaminya tuh yang mengurusnya tuh istrinya karena LDR-an gitu. Ya nggak apa-apa. Ya pada saat seseorang menemani ngobatin mertuanya kan sama dengan ngobatin orang tua kita. Ya berarti konsep perkawinan dia kurang paham. Ya apakah kalau seandainya orang tua kita sakit, kita tidak akan menjadi fasilitator untuk pengobatan dia? Nah, berarti konsep berumah tangganya yang perlu diperbaiki. Ya, pada saat konsep berumah tangga tidak utuh, dia akan menimbulkan sebuah kekecewaan. Begitu. Kebayang ya? Yang Harusnya itu menjadi sebuah momen buat dia, ya, buat benar-benar dekat dengan mertua. Hasil dari 5 tahun dia mendampingi orang tuanya akhirnya sehat, ya, itu luar biasa. Harusnya dia memberikan sebuah apresiasi kepada dirinya, ya, bukan berarti akhirnya jadi marah, ya, jadi kesel ke mertua, seperti itu, ya. Nah, ya kalau seandainya temannya dekat, mangga disuruh konsultasi ke saya, biar mindsetnya, ya, biar pikiran positifnya itu harus kognisinya yang kita ubah, ya, kognisinya yang harus kita perbaiki. Iya. Oke ya.
di hadapan dia ini ada jalan menuju surga, kok dia jadi kesel ke mertuanya, kan itu sesuatu yang konsep yang salah kan? Betul. Iya. Nah, Ya. jadi nanti ada pikiran negatif dia yang perlu diluruskan. Nanti akan kita breakdown. Apa nih penyebabnya? Apakah menurut dia ya banyak biaya yang dikeluarkan selama 5 tahun? Nah, nanti kita bisa breakdown, perbaiki semuanya, ya. Insya Allah ya. Kalau misalkan dengan cara karena terlalu fokus ke orang tuanya, akhirnya dia tak bisa birrul walidain ke ibunya, dan pada saat penyembuhannya itu ibunya itu meninggal gitu. Ibu Padahal kandung pada si kondisinya, ibu iya, ya kenapa dia tidak bisa? kita takdir Saya udah ya. bilang ya, tadi saya sudah bilang bahwa ibu rumah tangga itu wanita hebat. Ya, kenapa kita mengenyampingkan birrul walidain ke satu lagi, ke ibu kita juga, ya. Jadi gini loh, bisa jadi kemarahan dia terhadap ketidakmampuan dia adil kepada ibunya dan mertua dia Betul. dialihkan ke kemarahan ke mertua. Mertuanya nggak salah, mertuanya sakit kok, ya. Mertuanya sakit, mertuanya nggak ada salah. Pada saat dia fokus mengobati mertuanya, kenapa ibunya dia abaikan? Kan titik ininya ke dia. Terus pada saat orang tuanya meninggal, kenapa mertuanya yang dia salahin? Itu Ya? kebayang, Bu. Nah, itu yang harus kita Saran saya perbaiki. gimana, Bu, untuk saya sebagai sahabatnya gitu. Saya sebagai sahabatnya, bagaimana ya, Bu, memberikan motivasi ke beliau gitu, supaya Sekarang bisa apa posisi teteh di perbaikan gitu. hadapan dia? Kalau posisi teteh di hadapan dia, orang yang dia dengar, ya, dia tidak merasa disalahkan apabila kita perbaiki, apabila kita koreksi, nggak apa-apa disampaikan. Ini loh konsep jadi istri, ini loh konsep jadi anak. Nah, gitu. Cari kisah-kisah tauladan yang bisa meluruskan kembali pemahaman dia. Nah, kalau seandainya posisi teteh hanya sebagai tempat curhat saja, bukan untuk dia sebagai solutif, upayakan jangan memberikan hal-hal yang ya dalam tanda petik seperti menasehati. Karena orang yang merasa dirinya saat itu marah, merasa dirinya benar, dia akan kadang-kadang curhat ke temannya itu hanya untuk mencari dukungan. Untuk ventilasi saja. Kadang-kadang dia tahu benar atau salahnya apa yang dia perbuat. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Nah, jadi peran seseorang teman itu sesuai apa yang dibutuhkan temannya. Kalau dia bertanya, menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Baru kita berikan. Jangan kita melangkahi yang lebih lagi. Gitu ya. Tanya juga ke dia, apa yang kamu butuhkan dari saya? Kalau dia bilang, aku butuh pendapat kamu. Sampaikan bahwa saya mencoba berpendapat ya. Tetap kamu yang mengeksekusi. Seperti itu ya, jangan menggurui seseorang. Gitu ya, Teh. Ya, baik, Bu Fani, semoga bisa membantu ya Bu Fani mendapatkan solusi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang bertanya lewat chat ya. Di sini ada Ibu Dwi Solihah. Ibu Dwi Solihah bertanya, izin bertanya Bu Dokter, bagaimana cara menghadapi anak yang terkena gejala skizofrenia? Terima kasih jawabannya. Ya, mangga silahkan Ibu Dokter untuk langsung saja. Iya, ini sebenarnya bahasannya sudah beda ya Bu ya, karena skizofrenia itu udah gangguan psikiatri yang lain ya. Dia mungkin lebih berat daripada depresi, derajat yang berat. Jadi memang harus dengan pengobatan dulu. Harus dihilangkan gejala-gejalanya, Bu. Skizofrenia tidak bisa tanpa pengobatan. Itu jawaban saya. Jadi, kalau seandainya dia sudah diobati, patuh terhadap pengobatan nggak dia? Yang kedua, support sistem di dalam keluarganya seperti apa? Ya, ini nggak apa-apa melenceng sedikit ya. Banyak
kami punya pasien yang sudah pulih, gejalanya itu sudah sangat-sangat hilang, hampir seperti orang normal, ya. Kemudian dia kambuh lagi karena support system yang buruk dari keluarganya, ya. Orang dengan gangguan jiwa yang berat itu sering kita sebut mengalami penurunan kognisi. Kadang-kadang dia agak kurang inisiatif, terus kemudian agak malas untuk berpikir. Nah, itu tuh sering disalah-salahin, ya. Cari kerja ke, ngapain aja ke, itu mendengar setiap hari, ya, cerewetan orang-orang di sekitar dia itu menjadi stresor tersendiri buat dia. Nah, jadi harus kasus per kasus juga, ya, seperti apa, apakah dia skizofrenia yang sudah tertangani atau tidak, apakah skizofrenia yang belum mendapat pengobatan sama sekali, dia sudah pulih atau tidak. Nah, ini memang nggak bisa dijawab tuntas di sini, Bu, ya. Kemudian tadi saya sedikit baca, ya, dari pertanyaan yang Bu Fani tadi, ada juga yang bertanya di chat nih, nyambung nih, mungkin Bu katanya apakah yang kasus tadi itu dia kurang apresiasi dari suaminya, mungkin komunikasinya harus ditanya dulu gitu. Nah, berbagai kemungkinan itu bisa-bisa aja, ya, berbagai kemungkinan. Misal si suami mengatakan, ya itu kan ibu kamu juga, itu kan sudah kewajiban kamu nemenin. Jadi suaminya nggak apa sih, apa ya, kadang-kadang wanita itu butuh kata-kata, ya. Kadang-kadang wanita itu juga butuh apresiasi, aduh makasih ya sudah menemani ibuku bertahun-tahun gitu. Tapi dengan adanya kalimat itu dari suami, apakah betul-betul menghibur diri dia atau tidak, kita juga kembali kepada karakter orang itu, ya. Ada juga orang tanpa ucapan suaminya pun dia sudah merasakan ibuku, mertuaku itu adalah ibuku gitu loh. Nah, jadi memang banyak faktor penyebabnya yang harus benar-benar dari kalimat orang itu yang datang ke kita. Kemudian apanya gitu loh. Ya, terus nanti banyak lagi, kalau orang seperti ini nanti akan banyak lagi problemnya. Misalnya dia kerja, ya punten nih, misalnya dia kerja, terus udah membantu menyekolahkan anaknya, terus sudah membantu ini segala macam. Suaminya nggak apresiasi, depresi lagi dia, marah lagi dia. Karena apa? Kalau apa-apa misalnya harus diapresiasi, nah kita juga harus melihat apa ya, kita sendiri mampu nggak mengapresiasi seseorang. Apa yang kita lakukan biasanya itu akan berbalik juga ke kita, ya. Nah, makanya di dalam keluarga itu latihan itu tuh penting banget gitu, ya. Mengapresiasi anak. Biasanya anak juga akan berterima kasih ke ibunya pada saat ibunya pandai juga mengapresiasi. Ya, kalau kita juga miskin apresiasi kepada anak, jangan harapkan loh anak kita nanti tiba-tiba makasih ya Mi, makasih ya sudah mencintai aku, belum tentu. Karena apa? Dia juga miskin apresiasi gitu. Nah, jadi banyak di dalam teori berkeluarga itu yang memang harus kita pahami, ya. Kan ini komunitas ibu bijak nih. Nah, jadi kita juga harus bijak, ya, mencari ilmu, apa sih, kemudian amalkan ilmu tersebut gitu. Dan sedikit demi sedikit memang, ya, kalau kita nunjuk, ya, satu jari ke orang, berapa jari ke kita. Nah, seringnya perempuan begitu memang, ya. Suamiku kurang apa sih, banyak aja keluhannya terhadap suami, ya, begitu. Terus padahal kemampuan suaminya cuma segitu. Nah, bangunlah komunikasi yang baik, ya. Kalau kita mau suami kita mengapresiasi kita, gitu. Apalagi kalau LDRan, ya dia kan nggak ngelihat kesulitan kita selama ini seperti apa sih, sulitnya ngantar-ngantar ibu mertua setiap bulan, gitu, kontrol, ya.
Seperti itu. Kita juga nggak lihat gimana suami kita kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, menafkahi kita gitu. Makanya kepemahaman berkeluarga itu yang harus selalu dibangun. Ya, jadi supaya tidak banyak kecewa dengan pasangan kita, ya, pemahaman keluarganya lebih banyak dibangun kalau kata saya mah. Ya, mudah-mudahan ini teori yang sulit loh untuk dilakukan, tapi tidak mustahil untuk dilakukan. Ya. Masya Allah, Umi, terima kasih banyak atas pemaparannya. Terima kasih Bu Dewi Solehah dari Cicalengka, mudah-mudahan terbantu. Untuk selanjutnya, kita cek pertanyaan di kolom chat. Terlebih dahulu kepada Bunda yang baru bergabung, silakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Selanjutnya dari Ibu Mia. Bismillah. Bu, jika seseorang ketika sedang banyak pikiran, pas tidur sering ngelindur sampai bereaksi atau tiba-tiba loncat berlari ke arah pintu, atau seperti melihat orang asing, siapa itu, dengan gejala apa ya? Atau kira-kira apakah mungkin maksudnya gejala apa ya? Atau kira-kira apakah ada histori masa lalu? Nah, itu Umi dari Bu Mia katanya sampai ketika sedang banyak pikiran tuh sampai ngelindur gitu, dokter. Mohon maaf. Ya. Ini kenapa gitu Bu Dokter? Kira-kira kalau gejalanya seperti ini gitu sampai luar biasa gitu ketika tidur tuh loncat. Ya. Nah, ini banyak ya yang harus memang kita pahami di dalam jiwa kita itu unik ya, tentang tidur, lama tidur, kualitas tidur, apakah tidurnya pakai mimpi, apakah tidur dalam, apakah tidurnya dan segala macam itu satu bahasan luas itu ya. Nah, cuman apakah ya tidur merupakan sebuah gangguan dan gejala-gejala pada tidur merupakan gejala lain, itu juga bisa ya. Nanti dari histori riwayat penyakitnya akan kami gali ya. Tapi paling tidak seringnya orang-orang yang mengalami cemas atau mengalami depresi ya, itu sering mengalami gangguan kualitas tidur juga. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau yang tadi yang dari tidur tiba-tiba lompat, yang apakah karena mimpi, apakah karena dengar sesuatu, itu lebih seringnya itu lebih ke arah kecemasan. Nah, bahasan cemas ada lagi nanti. Kita baru bahas depresi doang ini mah. Ya, kalau gangguan cemas nanti ada lagi tanda-tanda, gejala-gejala, kriteria. Karena bahasan mental health itu tuh separuh loh dari fisik. Apa sih dari tubuh kita, dari kita ya. Allah itu ciptakan kita fisik dari mata, telinga, hidung, tenggorokan, lambung, alat reproduksi, tulang, sistem darah, jantung, banyak kan di ilmu kedokterannya. Nah, psikis itu juga ilmunya banyak banget ya, ilmunya juga banyak banget. Depresi itu baru satu bab gitu loh, dari satu bab dari kesehatan mental. Nah, yang tadi kemungkinan dia mengalami kecemasan, kemungkinan ya. Nah, kenapa penyebabnya? Ya bisa trauma masa lalu dan memang harus digali ya, harus digali. Apa sih yang menyebabkan dia seperti itu? Kejadiannya sekali, kejadiannya berkali-kali. Nah, itu juga menentukan. Ya, ya memang nggak bisa tuntas kita bahas di sini kalau misalnya yang ditanyakan adalah berupa gejala sebuah penyakit. Gitu ya. Nanti kalau kata saya, kalau misalnya mau
orang yang seperti itu dia tersiksa, selalu mempengaruhi kualitas hidupnya karena sering banget gangguan kualitas tidur seperti itu, sebaiknya diterapi. Gitu ya. Ya, demikian Bu Mia, semoga membantu. Terima kasih Bu Dokter. Ini Bu Dokter ada pesan dari Bu Dewi Solihah tadi ya. Masya Allah ilmunya sangat luar biasa kata beliau. Terima kasih banyak Bu Dokter. Jawabannya sangat mencerahkan kata beliau. Ini ada satu lagi penanya dari langsung ada beberapa menit lagi untuk menjelang di akhir. Langsung saja ya saya sambut Bu Tina. Halo, Assalamualaikum Bu Tina. Silakan Bu Tina diaktifkan terlebih dahulu suaranya. Iya. Belum Bu Tina, belum. Ya. Bu Tina dari mana Bu Tina? Dari Bandung. Dari Bandung. Iya, mangga silakan bersama Bu Dokter. Hatur nuhun. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan saya ibu dari 5 anak laki-laki. Luar biasa. Masya Allah. Anak saya paling besar 19 tahun, kemudian 17 tahun, 10 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun setengah. Yang jadi ingin saya curhat ini bahasanya susah curhat sambil bertanya. Jadi anak saya yang pertama itu kan biasa kalau anak pertama kan suka dimanja sama nenek ya Bu Dokter gitu. Dan dia tinggal sama saya itu baru ketika dia sudah SMP. Jadi datang ke saya itu dalam sudah terbentuk wataknya dan sifatnya yang ya manja, ngomong kasar dan lain-lain begitu. Saya berusaha bukan memperbaiki atau jadi meluruskan, membangun fondasi dia gitu, membangun fondasi akhlaknya, adabnya, agamanya segala macam gitu. Qadarullah jadi si neneknya tuh sering ikut campur terus gitu ya soal pendidikan anak itu gitu. Jadi ketika saya meluruskan begini-begini gitu, misal saya mau masukin ke pesantren, neneknya nggak setuju gitu. Terus kalau misalnya saya membatasi HP, misalnya nggak pakai HP, jadi neneknya malah kasih beliin tanpa izin atau minta pendapat ke saya dulu. Nah jadi permasalahan ini kan anak saya yang pertama ini kan jadi panutan adiknya ya Bu Dokter gitu. Jadi akhirnya karena satu yang atas ini banyak main game, ngomong kasar, terus sering bersikap seenaknya di rumah karena dia ada backing neneknya itu. Jadi adik-adiknya juga jadi ngikutin gitu Bu Dokter. Jadi saya tuh kesulitan jadi akhirnya kenapa jadi begini semua gitu ya. Karena satu yang di backing sama neneknya itu. Nah, susahnya tuh jadi mertua saya itu dengan suami saya itu kurang dekat karena dulu itu waktu kecil itu ibunya itu ya pisah gitu. Kemudian suami saya itu dititipkan ke adik suaminya. Jadi tidak ada kedekatan antara suami saya dengan ibunya itu. Jadi dia juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu ke ibunya itu. Jadi kita mau ngomong apa-apa juga belum apa-apa udah kamu harus nurut gitu kan karena kamu kan maksudnya mantu gitu kan kita lebih tahu apa-apa. Jadi saya tuh sulit akhirnya untuk mau mendidik anak itu. Jadi ketika saya mulai bangun fondasi sedikit-sedikit, anak udah mulai mau hafalan Quran gitu kan, udah mau sholat ke masjid. Kemudian ini lagi gitu Bu, fondasinya jadi hancur lagi gitu Bu. Jadi saya bangun lagi fondasi lagi, kemudian datang lagi neneknya, hancur lagi. Jadi yang saya sesalkan itu jadi akhirnya berimbas ke adik-adiknya juga gitu Bu. Jadi sikap semaunya ngomong kasar dan lain-lain itu jadi akhirnya kemudian jadi bad habit di rumah ini gitu. Kayak gitu Bu, seperti itu pertanyaannya. Iya. Ini luar biasa Bu. Ya, itu yang saya bilang tadi energinya harus berlebih. Ya. Memberikan koreksi, membenarkan. Ya, kenapa misalnya contoh dari Rasulullah itu penanaman perilaku ya
memang dari kecil ya dicontohkan, kalau diulang-ulang nggak apa-apa. Misalnya anak lihat orang tuanya sholat, dia ikut gerak-gerak dulu gitu. Terus kemudian baru tahap di usia tertentu diajarkan yang benarnya seperti apa. Memang pendidikan karakter itu berproses, gitu ya. Nah, kalau misalnya salah diluruskan kembali, agak nyerong sedikit ke kiri, agak nyerong sedikit ke kanan, emang tugas kita lagi meluruskan. Itulah yang kita sebut amanah ke kita, Bu. Ya, ibarat katanya istri juga, dia seperti tulang rusuk, ya. Kebayang nggak suami mendidik istri? Kalau misalnya dikerasin patah katanya kan, terus kalau misalnya dilembutin nggak bisa-bisa, dia ya artinya seperti itulah yang namanya mendidik seseorang, gitu ya. Nah, jadi ini seperti sejarah berulang, Ibu, ya. Seperti sejarah berulang. Pada saat suami kita sudah tidak dekat dengan ibunya, karena dulu dia lebih dekat dengan tantenya, sekarang anak pertama kita ikut-ikutan sampai SMP, ya, baru ke kita. Nah, wajar, ya, wajar. Dia kan dominan diasuh dengan pola asuh neneknya, gitu ya. Jadi dia mungkin merasa kurang dekat dengan kita. Kebayang ya, hasil yang ada saat ini, dia akan lebih mendengar. Neneknya adalah tempat kalau dia ada masalah dia lari ke neneknya, karena dia dari kecil ya mendapatkan pola asuh yang itu. Ya, kenapa sejarahnya misalnya dia dengan nenek segala macam, mungkin ibu dan suami kan yang bisa lebih paham seperti apa kondisi awal keluarga kita, gitu kan. Nah, sekarang coba kita bayangkan kalau misalnya anak baru SMP nih gabung dengan kita, terus kita ada konflik lagi, ini pingin dipesantrenkan, neneknya nggak setuju. Terus kapan anak itu bisa dekat dengan kita? Kan kalau dipesantrenkan dia boarding lagi. Nah, inilah kesempatan kita, ya. Inilah kesempatan kita untuk bersama dan membersamai anak kita, ya. Jiwa anak itu kan selalu tumbuh, ya. Pada saat kita menunjukkan ketulusan hati kita, ya, kesungguh-sungguhan kita dengan doa-doa kita, jiwa-jiwa itu kan hidup, Bu. Ya, misalnya Ibu pernah nggak anak dia sekarang usianya berapa tahun? 19. 19. Nah, usia 19 tahun itu kan sudah masuk ke dewasa muda, ya. Artinya dia sudah bisa kita ajak dialog. Nah, berilah Tapi waktu. masih kekanakan gitu anaknya. Nggak apa-apa. Tapi kan dia IQ-nya normal kan? IQ-nya normal kan, Bu? Nah, karakternya kan yang kekanak-kanakan. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, Ibu minta ada waktu sering bersama dia. Misalnya ajak dia berdua ngomong. Ya, ada bukan me time ya, we time ya. Nah, dengan anak Ibu yang pertama ini ya. Nah, mungkin dia belum pernah ya mendengarkan dari hati ke hati apa sih? Kan kita nggak tahu, Bu. Mana tahu dia punya persepsi yang lain tentang ibu dan suami. Kenapa sih adik-adik enak banget dari kecil sama ibu, kalau aku dititip ke nenek, kan kita nggak tahu persepsi dia tentang ibu. Ya, bicaralah dari hati ke dia, tanya ya, Abang atau AA, apa persepsinya tentang Bunda, gitu. Misalnya dia bilang Bunda mah gini, nah mungkin itu dulu yang perlu kita samakan persepsinya. Kita jangan terlalu banyak dulu target ke anak kita itu, Bu. Target dia jadi anak soleh, target itu tuh goal secara umum,
ya. Tapi jangka pendeknya bagaimana dia itu dekat dulu, terbentuk aja dulu apa sih namanya bondingnya dengan kita, ya. Ada kedekatan aja dulu sama kita, itu aja udah luar biasa. Orang bertahun-tahun kok nggak dekat dengan kita gitu loh. Nah nanti lambat laun kalau ibu sudah menjadi figur yang dia, oh kok nyaman banget ya, oh ternyata bundaku ini orang yang asik ya secara kepribadian, dia punya nilai plus saja dulu ibu di hatinya dia. Nah ibu nanti bisa lagi ajak ngobrol. Ibu sampaikan ke dia harapan-harapan ibu seperti apa. Dengan lemah lembut lah kita bicara. Kadang-kadang karena harus mendidik anak 4 lagi kan kita, yang itu yang saya bilang tadi Bu. Jadi ibu rumah tangga itu riweh ya. Jangan ini, jangan HP dulu, jangan. Anak mah lahir dengan jangan aja semuanya gitu. Jadi di otaknya itu aduh, banyak banget sih larangan dalam hidup gitu. Tapi dia nggak tahu kenapa kita melarang dia gitu ya. Jadi saran saya adalah ya ibu misalnya ada waktu yang ibu titip ke 4 anak lagi sama ayahnya bentar. Nah, aku mau jalan-jalan nih sama AA gitu ya. Mau di mana, di food court yang mana gitu. Udah aja ya, ngobrol aja bareng sama dia gitu. Suka makan apa gitu. Aku suka Indomian, suka apa-apa. Oh ya, ngobrol aja dulu, menyelami dia aja dulu Bu ya, karena itu yang terluput selama ini ya. Deketin dulu kontak dia dengan ibu. Kalau hati dia itu ya sudah tersimpan ibu dengan baik ya, apapun kalimat-kalimat kita akan didengar anak ya. Dengan gestur kita aja dia udah tahu kok gitu. Nah, sampaikan ke dia kalau misalnya abang keluar kalimat-kalimat yang kasar itu, apakah sedang marah atau apa, atau sudah menjadi kebiasaan. Itu mah kalimat biasa. Oh, bagi anak kita itu biasa. Nanti kita sharing lagi, koreksi lagi baik-baik gitu. Nggak bisa, cuma jangan begitu. Anak generasi sekarang mah tuh, dia semakin kita bilang jangan, dia semakin melakukan, Bu. Iya Ya. begitu. Cobalah raih dulu hati anak ini. Ya, dia kan selama ini merasa dia dibesarkan neneknya. Ya, ibu berlomba, Bu. Bagaimana porsi nenek, misalnya ada relung hati anak nih, kalau di dalam dia 60% nenek, 40% ibu, sekarang balikin. Gimana caranya? Gitu ya. Nah, sekarang untuk adik-adiknya yang lain, ya tetap koreksinya harus luar biasa. Ya, adik-adik yang lain ini sebenarnya sudah berapa juga, ya. Ibu-ibu ini sering nggak sih ngobrol sama anak gitu, persepsi dia tentang kita apa gitu. Ya, kadang-kadang kasihlah waktu kita, jangan kita punya persepsi sendiri. Anak-anak mah sudah bahagia kok punya aku, kadang-kadang belum tentu loh. Nah, dari situ kita samakan persepsinya. Ya, cara dia mengungkapkan sayang itu berbeda-beda masing-masing anak juga. Ya. Ini umum jawabannya, Bu, tapi coba ya. Ibu dulu waktu memikat hati suami ada teknik tersendiri kan, Bu? Kenapa suaminya akhirnya melamar Ibu? Nah, anak-anak kita juga harusnya seperti itu. Ya, gimana supaya kata-kata orang tuanya itu bisa dia dengar loh, gitu. Karena saya tuh dokter, jadi qadarullah saya tuh kan Bapak polisi ya. Jadi saya itu dibesarkan dengan apa ya, bentuk kemiliteran gitu. Jadi makanya mungkin saya punya anak laki-laki semua. Jadi saya itu ya agak keras gitu. Karena kan memang bentuk background-nya pendidikan dari orang tua tuh memang apa militer gitu. Jadi apa kayak disiplin keras jadi lebih ke laki-lakian gitu kalau saya tuh. Terus qadarullah anak saya yang ketiga itu Bu autis ringan. Dia juga kan membutuhkan apa
lumayan energi juga gitu kan ya Bu. Jadi saya tuh agak keteterannya jadi membagi membagi apa ya, pikiran juga gitu kan, yang besar begini, yang ini yang 17 begini, yang ini yang autis ringan begini gitu. Belum juga yang kecil, yang balita sama yang bayi gitu. Jadi agak bikin bikin ya depresi ringan itu mungkin ya Bu ya, jadi agak stres gitu kayak gitu. Ini tuh wanita hebat loh Ibu tuh. Insya Iya, Allah. jadi apresiasi diri kita, ya. Apresiasi, belajar mengapresiasi diri kita, Bu. Ya, setelah kita, makanya saya bilang tadi, berkali-kali saya katakan, menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang, apalagi anaknya laki-laki, semuanya saya udah nggak kebayang bagaimana ibu membagi waktu. Ya, jadi ya apresiasi diri kita dulu, ya, nah, supaya kita tidak terdepresi. Ya, itu dulu nih. Yang kedua, ya, masing-masing anak ibu itu ya punya pasti punya teknik masing-masing untuk ngadapinnya. Anak yang autis seperti apa, ya, anak yang sedang dewasa muda kebutuhannya apa, anak yang sedang remaja kebutuhannya apa, ya. Nah, jadi nanti ibu akan sesuai kebutuhannya itu menghadapi dia, Bu. Gitu. Nanti juga misalnya anak SMP ya, dia SMP, minta juga HP seperti AA-nya yang 19 tahun gitu. Kita pahamkan, AA itu usianya segini nak, untuk ngerjain tugas ini. Nanti kamu di usia segitu juga insya Allah. Nah, kalaupun dia nangis, ya nggak apa-apa. Itu kan bentuk moodnya dia, ya. Tapi nanti anak itu semakin kita sering sampaikan, kita koreksi, diklarifikasi, lambat laun itu yang saya bilang jiwa anak itu tumbuh dan berkembang, nggak akan menjudge segitu aja. Nah, sering-seringlah dekatkan diri kita dengan anak kita itu, Bu. Ya. Dan itu ya bolehlah nanti kalau Ibu misalnya ada kesulitan boleh WA saya, Bu. Ya. Ini mau diapain nih, dan saya nggak tahu yang autis ringannya seperti apa, nanti boleh deh ya, mumpung di Bandung kan dekat tuh Iya. ya. Enggak ya, Atur nuhun Bu Dokter. tapi yang 19 tahun ini karena dia sudah dewasa muda ya, bilang ke ayahnya ya, boleh nggak ya, Bunda sama AA mau pergi berdua aja dulu gitu, ini bisa nggak titip anak-anak sebentar gitu. Ngobrol dari hati ke hati sama yang ini. Ya, kalau di rumah dia kan gengsi seperti dinasehati. Ya, gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter Titin. Terima kasih juga kepada Bu Tina. Semoga apa yang sudah dipaparkan Ibu Dokter bisa membantu. Kita batasi pertanyaan ini terakhir ya. Dari kolom chat katanya, Dok, bagaimana cara mengapresiasi diri? Iya, ya, Bu. Kalau cara mengapresiasi diri itu, bayangkan kalau kita memberikan penghargaan kepada orang lain, ya, orang lain itu, atau kalau kita mendapatkan penghargaan dari orang lain, dapatkan apresiasi ke orang lain, apa yang biasanya membahagiakan kita? Misal dia bilang, ih kamu ini tangguh loh, misalnya gitu. Kalimat itu ya membahagiakan untuk kita ya, yang tadinya berat itu terasa ringan. Contoh ya, misalnya, Bu, Ibu dengan 5 putra itu luar biasa. Nah, itu tuh kan ada apresiasi itu oleh orang lain. Kok ada ya meringankan beban saya ya, gitu. Nah, kita juga sampaikan cara mengapresiasi diri kita, munculkan kalimat positif. Sering-sering belajar memunculkan kalimat positif tentang diri kita. Contohnya ya, alhamdulillah ya, gitu. Ini anak yang nomor segini, pada saat saya ngajarin dia baca Quran, kemudian dia bisa, alhamdulillah. Berarti aku bisa ngajarin dia. Nah, targetnya itu jangan tinggi-tinggi banget, Bu, ya. Sehari-hari aja apa yang bisa membuat Ibu tuh bahagia ya terhadap pencapaian ya tugas yang Ibu lakukan. Terus
misalnya pada saat suami pulang gitu ya, terus misalnya kita menyuguhkan makanan, terus dia bilang, wah ini masakannya enak banget Bu gitu. Nah, apresiasi diri kita, jangan oh ayo mah, jangan gitu Bu kalimatnya. Ayah mah nyindir atau apa, jangan gitu, tapi sampaikan, alhamdulillah suamiku senang dengan makanan yang aku buat. Nah, berapa kali alhamdulillahnya, berapa kali centang-centangnya itu akan menghargai diri kita, Bu. Ya, oh hari ini alhamdulillah nih gitu ya, anakku bisa tersenyum bahagia pada saat aku peluk. Anakku ya pada saat dia nangis, terus kemudian aku tenangkan, terus kemudian dia bisa curhat, ngomong aku gini-gini Bu, alhamdulillah aku berhasil ya menjadi ibu yang dekat. Lakukan aja yang nggak usah yang luar biasa banget Bu. Ya, karena apapun yang kita lakukan ya dan kita bisa ya menyelesaikan satu demi satu tugas-tugas kita, sampaikan alhamdulillah terhadap diri kita. Itu paling mudah cara mengapresiasi diri, Bu. Gitu. Itu bukan ria. Bedakan ya. Kalau mengapresiasi diri itu ada sebuah ya nilai yang tumbuh dalam diri kita, semangat lagi kita untuk lebih lagi. Tapi kalau ria, pada saat orang tidak mengapresiasi kita kecewa. Nah itu tuh buktinya udah secapek ini gitu. Terus mertua masih bilang aku ibu yang enggak ini. Nah, itu yang kalimat-kalimat negatif. Ya, kita emang udah capek. Ditambah lagi dengan kalimat mencapein diri sendiri. Udah capek ini, aku tidak dihargai. Nah, itu kalimat negatif, Bu. Ya, tambah capek itu mah kalau begitu mah ya. Kebayang, Bu? Ya, Iya, jadi Masya mulai Allah. besok latihan ya, ibu-ibu ini cara mengapresiasi diri itu yang simpel-simpel aja, Bu. Ya, pada saat anak bilang, Bu, nilaiku 8 gitu. Terus kebetulan ibu kemarin yang nemenin bikin PR-nya atau apa gitu. Ya alhamdulillah masih bisa seperti guru SD. Nah, itu mengapresiasi diri tuh, Bu. Terus tiba-tiba anak bertanya tentang fisika, Bu, aku nggak ngerti ini, Bu. Kita belajar sebentar gitu. Begini caranya, Bu, aku jadi ngerti. Oh, alhamdulillah bisa aku nih jadi guru SMP. Nah, itu mengapresiasi diri namanya, Bu. Ya, ya itu yang bilang ya, yang saya sampaikan. Ibu rumah tangga itu adalah tugas mulia banget. Tugas mulia banget. Nah, mulailah kalau kita sudah menyadari bahwa tugas kita mulia, nikmati melakukannya tahap demi tahap dari bangun tidur kita sampai tidur kita lagi. Ya, ngejar-ngejar anak biar dia mandi, akhirnya bisa mandi. Energinya itu luar biasa, Bu. Nah, dia mandi harum cium-cium dia apresiasi diri kita. Masih bisa nih kuat lututnya untuk ngejar anak. Gitu, Bu. Ya, masih kuat lututnya enggak terengah-engah, anaknya 4 tahun lari sana lari sini gitu. Akhirnya bisa juga dia mandi sore. Gitu. Terus anaknya males makan ya. Ibu bikin dalam bentuk boneka-boneka. Terus akhirnya dia, senang banget aku mau dibikinin itu lagi. Gitu kan. Itu apresiasi lagi diri kita. Ternyata teknik ini itu luar biasa. Nah, itu Bu yang membuat kita nggak depresi menghadapi tugas rutinitas. Gitu Masya ya. Allah, Umi. Ya. Wanita Dokter, hebat ya, itu terima semuanya. Iya. Insya Allah. Bu Dokter, terima kasih banyak atas pemaparannya, luar biasa. Ternyata, para bunda, pertanyaan dari Ibu Budiarti sekaligus mengakhiri ya pertemuan kali ini. Ini Bu Dokter, kita punya apresiasi nih buat para bunda di rumah. Ada 5 door prize menarik yang akan dibagikan. Barangkali Bu Dokter mau memberikan saran nih siapa yang berhak mendapatkan door prize menarik? Ya, saran adalah 5 biji ya, 5 biji Iya, ya. betul. Ya, yang bertanya dulu. Iya. Ya, terus yang kalau misalnya habis dengan yang bertanya
tanya, berarti habis 5-5-nya. Iya, Tapi kalau masih ada yang pertama kali masuk room, gitu. iya, terima kasih banyak Bu Dokter. Iya, Masya Allah luar biasa pembahasan kita kali ini. Sebetulnya masih banyak sekali, masih penasaran gitu dengan topik yang dibahas pada kesempatan kali ini. Namun waktu jualah Bu Dokter yang apa ya namanya, yang harus memisahkan ini. Jadi kita semua sudah mengetahui ya tadi beberapa ciri-ciri dan teknik juga kiat dari Ibu Dokter. Mudah-mudahan kita semua bisa membantu gitu ya. Ya, Bu Dokter, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Kami persilahkan Bu Dokter untuk memberikan closing statement-nya, Bu Dokter. Closing statement, ya. Sebenarnya dari tadi saya sudah berkali-kali tuh, ya. Ibu-ibu ya adalah wanita hebat. Setiap langkah-langkah dalam kehidupannya, ya, apabila dilakukan semuanya dengan stres itu motivasi diri, ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya. Mendidik anak adalah sebuah ibadah, kemudian bekerja, ya, peran ganda adalah sebuah ibadah. Insya Allah ya depresi itu akan jauh dari wanita-wanita solehah ini, ya. Mungkin itu kalau kita sudah berupaya dengan baik masih juga ya ada gejala, nah itu yang kita sebut dengan qadarullah, ya. Nah, karena kita nggak ada orang yang benar-benar lepas dari ujian, ya. Nah, apakah kamu mengira bahwa kamu itu dikatakan beriman apabila tidak ada ujian kepada kamu? Jadi pada saat ibu-ibu sudah sungguh-sungguh, ya, sudah benar-benar dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, melakukan niatnya itu dengan kalimat-kalimat positif, ya, amal-amal soleh, belajar mengapresiasi diri, masih kita berikan, ya, ujian berupa ada gangguan mood, maka ya kembalikan kepada Allah, dan kalau derajatnya sedang atau berat, segeralah konsultasi. Mungkin itu. Iya, baik. Baik Bu Dokter, jazakillah khairan kasiran atas kesediaan waktunya. Semoga Bu Dokter dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Izin live ya, Bu. Iya, kepada ibu-ibu yang ini sebentar ya, kita mau adakan sesi foto dulu. Iya. Silakan disiapkan. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu kan. Sudah disiapkan ya, Ibu Panitia? Sudah siap? Halo, Assalamualaikum. Oh iya. Ya, siap. Ya. Siap ya Bu, on kan kameranya ya Bu, supaya kita bisa melihat satu sama lain. Ya, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi Bu ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, telah tiba di penghujung acara. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dalam Zoominar kali ini betul-betul bermanfaat ya Bunda untuk kehidupan kita semua. Yakinlah Bunda bahwa memang apapun yang terjadi dalam kehidupan ini yang terbaik yang Allah berikan. Walau terkadang tidak sesuai gitu ya dengan keinginan kita. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan.
Mari sama-sama kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan kasiran ya kepada bunda-bunda semua. Jangan kapok, insya Allah KOB akan mengadakan kembali Zoominar selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Izin Lab.